Persib Bandung telah melakoni pertandingan melawan Persibaya dalam lanjutan BRI Liga 1 musim ini. Tampil loyo di babak pertama, tim asuhan Luis Milla berhasil bangkit di babak kedua. Lantas, seperti apa jalannya laga? Berikut kami akan mengulas beberapa momen yang terjadi sepanjang pertandingan. Pertama, Mark Klok versus Ciro Alves. Bukannya bentrok dengan pemain lawan, Klok justru sedikit bergesekan dengan Ciro. Pada menit ke-51:30, Persib sempat menyerang melalui Rahmat Irianto. Rian memberikan umpan terobosan kepada Ciro Alves. Mendapat gangguan dari pemain Persibaya, Ciro pun memberikan bola kepada Mark Klok yang membuka ruang di sisi kanan. Klok pun berniat memberikan umpan ke kotak penalti, namun bolanya justru mengarah jauh dari gawang. Ciro pun sempat memprotes tendangan Klok tersebut. Di lain sisi, Klok juga membela diri. Terlihat dari gesturnya, Klok mengungkapkan bola umpan dari Ciro tersebut terlalu tanggung sehingga tak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Mark Klok. 1 menit berselang, kedua pemain ini juga terlibat gesekan di lapangan. Bermulai ketika Mark Klok menguasai bola di tengah lapangan mencoba memberikan umpan kepada Ciro Alves. Namun Klok salah mengarahkan bola dan tak bisa mengejar bola. Pemain asal Belanda tersebut sempat meminta maaf kepada Ciro. Dalam tayangan, Ciro tampak tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Kedua, duel dengan sang mantan. Perlu diketahui, 3 pemain Persib saat ini yakni David Da Silva, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya sempat berseragam Persibaya beberapa musim yang lalu. Meski demikian, ketiganya menunjukkan profesionalitasnya di atas lapangan. Terbukti mereka sempat bentrok dengan mantan rekan setimnya beberapa kali. Seperti pada menit pertama, Rian berduel dengan Paulo Victor. Tak hanya itu, di menit ke-30 Rian juga terlibat sedikit bentrokan dengan Supriyadi. Sementara Ricky Kambuaya di menit ke-4 berduel dengan Alwi Slamet dan Rizwan Lauhin di menit ke-42. Kambuaya sendiri tak bermain 90 menit. Pada awal babak kedua ia ditarik keluar dan digantikan oleh Robby Darwish. Sebab di babak pertama Ricky tak menunjukkan penampilan impresifnya. Dengan masuknya Robby terbukti membuat permainan Persib Bandung lebih berwarna. Ketiga, penghormatan David Da Silva untuk mantan timnya. Seperti yang dijelaskan di awal, Persib Bandung berhasil menghancurkan kemenangan di depan mata Persebaya Surabaya. Di babak pertama, performa Persib jauh dari kata bagus. Seringkali kehilangan bola dan terlambat dalam mengantisipasi serangan lawan membuat Maung Bandung harus tertinggal 2 gol di babak pertama. Masing-masing dicetak oleh Supriyadi di menit ke-23 dan C. Valente di menit ke-32. Setelah memasukkan Robby Darwish, Luis Milla juga menarik Jupe dan digantikan dengan Ezra Walian, serta mengganti Deddy Kusnandar dengan Febri Haryadi. Pergantian sejumlah pemain ini membawa angin segar bagi Persib. Mereka tampil lebih keluar menyerang. Di pertengahan babak kedua, David Da Silva nyaris mencetak gol, namun sentekannya masih membentur tiang gawang Persibaya. 15 menit terakhir babak kedua, Persib menunjukkan kegarangannya. Pada menit ke-77, Persib mendapatkan peluang dari tendangan penjuru. Mark Klok yang menjadi eksekutor mengarahkan bola langsung ke mulut gawang Hernando Ari. Nahas bagi Persibaya, bola tersebut jatuh tepat di kepala Rizwan dan merubah arah masuk ke gawang mereka sendiri. Dengan gol ini semangat pemain Persib semakin menggelora. Terbukti 5 menit berselang, Persib berhasil menyamakan kedudukan dan memupuskan harapan Persibaya untuk membawa pulang poin penuh dari Stadion Joko Samudro Gresik. Bermula ketika Robby Darwish melakukan lemparan ke dalam dari jarak yang sangat jauh. Sebelum lemparan tersebut, Luis Milla terlihat meneriaki Da Silva untuk lebih menusuk ke kotak penalti lawan. Robby melakukan throw-in dengan sangat baik mengarah ke kotak penalti Persibaya. Rizwan Lauhin yang sempat mencoba menghalau bola, namun bola justru mengarah tepat ke kaki David Da Silva.
Dengan ketenangannya, DDS menjebloskan bola ke tiang dekat gawang Hernando Ari Sutaryadi. Usai gol ini, DDS tampak tak melakukan selebrasi berlebihan, mengingat Persebaya juga sangat berjasa bagi karir sepak bolanya di Indonesia. Selanjutnya, Persib akan menjamu Dewa United pada 20 Maret mendatang pukul 15 waktu Indonesia Barat.